Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridul Ulum dari Universitas Tekom Kendal, Prodi Desain Grafis. Jadi kali ini saya akan membahas graphic design dan new basic. Saya mengambil bab modularity dan pattern. Oke, kita mulai saja. Pengertian modularity. Modularity bisa disebut dalam bahasa Indonesia modular atau modularitas dalam desain adalah prinsip desain yang membagi sistem menjadi bagian yang lebih kecil yang disebut modul, seperti luncuran proses modular yang dapat dibuat, dimodifikasi, diganti atau ditukar secara independen dengan modul lain antara sistem yang berbeda. Desain modular banyak digunakan di negara Eropa, terutama dalam hal perakitan dan manufaktur di bidang industri. Dengan adanya modularity, maka proses manufaktur dan perakitannya akan lebih sederhana dan lebih murah. Di Indonesia perakitan dan manufaktur jarang dilakukan. Biasanya di Indonesia lebih banyak kegiatan maintenance. Desain modular sendiri dapat didirikan oleh partisi fungsional menjadi modul diskrit yang dapat diskalakan dan dapat digunakan kembali. Pengguna antarmuka modular yang terdefinisi dengan baik secara ketat dan memanfaatkan standar industri antarmuka. Manfaat modularity. Modularity menawarkan manfaat seperti pengurangan biaya, kustomisasi dapat dibatasi pada sebagian sistem daripada memerlukan perbaikan keseluruhan sistem, interoperabilitas waktu pembelajaran yang lebih pendek, fleksibilitas dalam desain, augmentasi atau pembaruan yang tidak dibatasi secara generasi, menambahkan solusi baru hanya dengan memasukkan modul baru dan pengecualian. Di bidang industri, modularity sangat berperan penting karena sangat membantu dalam hal merancang dan biaya, karena dapat menghemat uang dan tenaga dan uang. Nah, ini contohnya bisa dilihat. Contoh yang pertama ini seperti membuat bentuk huruf kayak tanah atau kopi, itu ya dibentuk huruf, dan yang bawahnya seperti lingkaran yang dibentuk dengan rapi sehingga menjadi huruf, dan yang bawahnya lagi seperti potongan kayu yang dibentuk menjadi huruf. Lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini seperti orang yang sedang berperang, tapi dapat kita lihat seperti membentuk huruf abjad ya. Nah, kita lanjut. Ini seperti simbol-simbol yang bisa kita artikan sebagai
simbol yang dapat diartikan lah. Next. Ini contoh ini yang sering dijumpai di Corel atau software yang lainnya. Nah, ini namanya bitmap. Dan contoh yang ini seperti mainan anak-anak Lego kok. Ya, ini sangat keren ya. Contoh yang terakhir ini sering digunakan di bidang industri atau insinyur. Ini bentuk rumah. Oke, kita lanjut. Bab yang kedua saya pilih pattern. Pattern. Pengertian pattern. Desain pattern merupakan suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang biasanya berulang atau memiliki pola dalam mengembangkan suatu software. Desain pattern merupakan metode yang langsung dapat diubah menjadi kode program, melainkan sebuah pola dasar atau template dari cara untuk menyelesaikan suatu masalah dalam situasi yang berbeda-beda. Desain pattern sendiri dapat membantu mempercepat pengembangan suatu software karena pola-pola yang dijelaskan merupakan paradigma yang telah teruji kegunaannya. Manfaat desain pattern. Pola desain ini memberikan solusi atas masalah yang timbul saat pengembangan perangkat lunak. Penulisan kode menjadi lebih rapi, tekstur dan lebih mudah dibaca, membuat komunikasi antara tim pengembang menjadi efisien. Macam-macam desain pattern. Terdapat 3 pola bagian utama sesuai dengan kegunaannya berikut. Merupakan pola tersebut. Yang pertama, creational pattern, pola pembuatan. Pola ini merupakan suatu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemui dalam suatu kejadian. Pembuatan suatu instance atau objek. Pola ini dibagi menjadi 5 macam, yaitu faktor method, prototipe, abstract factory, builders, skeleton. Oke, kita lanjut yang kedua. Behavioral pattern, pola perilaku. Pola ini merupakan suatu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemui dalam mengkomunikasi antara objek-objek. Pola ini dibagi menjadi 11 macam, yaitu diantaranya template method, strategi, command, memento, mediator, state, observer, iterer, chain of responsibility, interpreter, visitor. Kita lanjut.
struktur patron. Struktur patron pola ini merupakan suatu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemui dalam pengaturan komposisi kelas dan objek. Pola ini dibagi menjadi 7 macam, yaitu adapter, composite, dekorator, proxy, facade, flyweight, dan bridge. Kita lanjut. Ya, ini contoh-contohnya ya. Ini seperti sebuah bentuk kotak-kotak yang tersusun rapi. Dan ini pola yang dibentuk ya rapi sih, sangat keren. Ini pola yang menyerupai bunga ya, cocok buat baju atau batik lah. Nah, ini contoh yang sangat keren nih. Ini ya, dapat bisa dilihat contoh yang ini sama yang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.